Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Taufik Budi Wibowo. Saya siswa program Analytics and Data Science. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari project data visualisasi dengan judul Telco Customer Churn Analysis, dengan tagline-nya sendiri Analyzing the Factor that Affect to Customer Churn. Lalu berikut outline presentasi yang akan saya bawakan, di antaranya yaitu ada introduction tentang latar belakang topik yang saya bawakan, lalu ada data set overview, dan yang ketiga ada project objective atau tujuan dari project ini, lalu ada data exploration untuk mendapatkan insight hasil visualisasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi untuk yang pertama, introduction. Pada kali ini saya menempatkan diri sebagai bagian dari perusahaan telekomunikasi. Lalu untuk yang pertama, hampir seluruh perusahaan termasuk perusahaan telekomunikasi bahwa customer retention merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi. Customer retention ini merupakan gambaran berapa lama sih customer akan bertahan dengan sebuah perusahaan. Lalu loss effect ini atau loss yang terjadi itu akan berakibat pada profit perusahaan dan akan menghambat pertumbuhannya. Berbagai cara dan strategi telah dilakukan untuk tetap mempertahankan customer dan menggait customer baru. Oleh karena itu, customer churn analysis merupakan solusi untuk mengurangi leakage atau kebocoran dari customer loss tadi. Lalu dari analisa tersebut kelak akan memberikan kejelasan tentang cerminan bisnis sebuah perusahaan sehingga dapat menjadi tolak ukur yang berguna untuk mengatur strategi campaign dan menghadapi kompetitor bisnis. Lalu selanjutnya ada data set overview. Pada proyek kali ini saya menggunakan dataset yang tersedia di Kaggle dan terdapat detail dokumentasi datanya yang terletak pada IBM Dataset Community. Lalu data ini merupakan data informasi telco customer churn tentang fictional company di California yang memprovide 7.043 customer. Data ini terdapat 33 independent variables yang dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu demographic information, customer account information, dan services information. Lalu untuk project objektifnya itu dari data tersebut akan divisualisasikan dan didapati tujuan untuk menganalisa customer churn berdasarkan 3 kategori penting. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi faktor yang menginfluence customer untuk churning. Lalu yang ketiga ada untuk mengidentifikasi kategori customer churn yang terjadi. Lalu yang keempat menganalisa range dari churn score, di mana sih yang memiliki frekuensi terbesar untuk melakukan churn. Lalu yang terakhir untuk mendapatkan gambaran awal tentang bagaimana menghadapi customer churn dari analisa yang didapat. Lalu ini merupakan dashboard visualisasi Tableau yang saya buat. Di sini merupakan tampilan dari main visualization, dan di pojok kiri bahwa kita bisa lihat ada tombol untuk melihat more visualisasi yang berfungsi sebagai visualisasi support dalam membangun insight. Lalu saya akan memulai untuk membaca insight saya. Jadi yang pertama itu dari pie chart. Dari pie chart itu yang churn versus not churn itu memberi gambaran tentang distribusi akan voluntary customer atau customer yang melakukan churning, didapatkan sebesar 23,46% atau 1.869 customer memilih untuk meninggalkan services dari total keseluruhan customer sebesar 7.043, dan juga didapatkan nilai churn rate yang cukup besar yaitu 26,54%. Churn rate ini didapatkan dari pembagian antara customer yang meninggalkan services dengan yang stay. Lalu selanjutnya kita akan melihat informasi demografinya. Didapati persebaran tingkatan voluntary churn
tertinggi terdapat pada kota Los Angeles. Kita bisa membacanya di diagram batang yang most customer churn by state. Lalu juga didapati juga mostly dari customer ini memilih untuk meninggalkan service atau melakukan churn karena attitude of support person yang dianggap kurang baik dalam memberikan layanan. Kita bisa melihatnya pada most customer churn reasons. Serta terdapat alasan lain juga yang tidak kalah banyak, yaitu seperti kompetitor menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan jumlah data yang lebih. Lalu jika dari informasi tersebut dijabarkan lagi, di breakdown lagi ke gender dari tiap customer, kita bisa lihat dari churn by gender. Akan tetapi dari sini kita tidak mendapatkan nilai yang signifikan karena customer pria maupun wanita melakukan churn yang sama-sama besarnya di angka 13%, sehingga nilainya bersebanding. Lalu hal tersebut didukung dengan tambahan informasi range umur seperti customer churn by senior citizen, lalu ada churn by partner dan churn by dependents. Dan di sini didapati kalau customer yang memiliki partner cenderung memilih meninggalkan services sebesar 9,51%. Lalu selanjutnya dari segi customer account information, didapati adanya involuntary churn atau customer yang memutuskan meninggalkan layanan karena kegagalan dalam pembayaran. Dan didapatkan customer dengan payment method electronic check meninggalkan perusahaan dan services dengan presentasi sebesar 15,21%. Hal tersebut dapat kita lihat di churn by payment method. Lalu selain itu ada grafik monthly charge dan total charge yang memberikan gambaran bahwa customer dengan range monthly charge 67,2 dolar hingga 193,6 dolar dan total charge yang mencapai 188 dolar itu mereka lebih suka untuk melakukan churn atau meninggalkan services. Lalu untuk memperjelas maksud grafik tersebut dijelaskan oleh grafik tenor months dan juga contract. Di sini tenor months to churn dan customer churn by contract. Di sini didapatkan gambaran bahwa customer memilih untuk keluar dari kontrak perusahaan atau melakukan churn itu di awal bulan dan memilih kontraknya itu juga cenderung ke month to month, yang dapat diindikasikan nih kalau mostly customer hanya menggunakan jasa free trial di awal bulan. Lalu dari segi servicesnya sendiri itu untuk phone services dan multiple line servicesnya itu mempunyai nilai median customer untuk melakukan churn terbesar, yaitu di antara semua servisnya, yaitu sebesar 13,3% untuk phone servicesnya dan 12% untuk multiple lines-nya. Kedua services tersebut merupakan salah dua services paling utama di perusahaan telekomunikasi. Dan dari semua yang di breakdown yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan nilai churn score yang mengindikasikan high medium score for campaign targeting dan frekuensi customer terbesar terdapat pada nilai 64 sampai 81. Oke. Lalu ini yang saya bilang di awal tadi, dari more visualisasi ini merupakan visualisasi pendukung dari main visualisasi yang ada di slide sebelumnya. Lalu untuk kesimpulannya yaitu nilai churn score mengindikasikan akan buruknya campaign targeting. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan pada campaign strategi. Tidak hanya itu, main services dan support services juga perlu diimprove. Hal-hal tersebut dilakukan karena beberapa alasan juga. Di antaranya, ada target yang dituju itu mostly yang itu medium age. Lalu adanya failure dalam payment method,
Dan hipotesa di mana customer hanya menggunakan trial services pada bulan pertama, di mana menandakan jeleknya service yang ditawarkan oleh perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan insight-insight saya dari project data visualisasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.